Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan nikmatnya jualah pada subuh kali ini kita dapat bermuwajahah bersama untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dapat untuk kita amalkan dan terapkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita coba untuk lanjutkan kajian kita seperti biasa setiap subuh atau 2 pekan subuh Jumat setengah bulan sekali. Kajian kita pada kajian yang lalu masih al-hadis al-khamis wa talatun, hadis yang ke-35. Kita coba untuk lanjutkan kajian ini yang mudah-mudahan dapat menambah cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang nanti bila sekiranya memungkinkan kita kaitkan dengan ibadah puasa dan sekaligus dengan bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, beberapa hal telah kita sampaikan berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'in ba'd wa kunu ibadallah ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi 3 marat. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa poin telah kita sampaikan berkaitan dengan hadis yang ke-35 ini. Kita coba untuk lanjutkan berkaitan dengan hikmah dan pembelajaran yang kita bisa petik daripadanya, tidak lain dan tidak bukan al-amru bin nasyrati ta'akhi, perintah kepada kita untuk menanamkan persaudaraan antara kita satu dengan yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Awal hadis Rasulullah melarang kita untuk melakukan perkara-perkara yang dapat menanamkan permusuhan, seperti apa yang disebutkan dalam hadis la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru dan seterusnya. Lalu pada berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menanamkan persaudaraan satu dengan yang lainnya. Maka secara tidak langsung hadis ini mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan kita ada yang namanya perintah yang harus kita taati, ada yang namanya larangan yang harus kita jauhi. Jauh sebelumnya juga Allah sudah mengingatkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, dan kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bukankah Allah perintahkan kepada iblis, para malaikatnya dan iblis untuk sujud kepada Nabiullah Adam? Ada perintah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di samping perintah ada juga larangan.
fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan sekali-kali engkau wahai Adam dan Hawa berdua untuk mendekati pohon ini. Bila itu kalian lakukan, maka kalian adalah orang-orang yang menzolimi diri kalian sendiri. Ada perintah, ada larangan, dan kedua hal ini ada konsekuensinya. Perintah yang Allah perintahkan bila kita patuhi, bila kita amalkan dan laksanakan, maka Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita perbuat dan lakukan. Sebaliknya bila larangan yang Allah larangkan untuk kita lakukan dan ternyata kita mengerjakannya, kita melakukan apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya, pun ada konsekuensinya, siksa dan adab yang Allah akan peruntukkan. Dan setiap yang kita lakukan Allah tampakkan. Fa amma man, dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan, kejahatan yang kita, sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat dan kerjakan, Allah akan perlihatkan dan Allah akan memberikan balasan. Sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kita perbuat dan lakukan, lagi-lagi Allah akan tampakkan dan Allah akan berikan balasan. Maka apa yang kita dapat, apa yang kita terima kelak yaumul qiyamah, itu adalah sebagai bentuk balasan atas apa yang kita perbuat dan lakukan. Maka sekali-kali Allah tidak menzalimi hambanya, tapi kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Maka apa yang dimohonkan oleh Nabiullah Adam ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Kalimatnya di situ apa kata ulama? Tidak lain dan tidak bukan permohonan ampunan daripada Nabiullah Adam alaihissalam kepada Allah, yang Allah ajarkan langsung kepadanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Allah yang mengajarkan langsung. Fatalaqa Adamu min rabbih, itu Allah yang mengajarkan. Nih kata Allah, kalau kau telah melakukan dosa ingin bertobat, nih baca, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah melakukan kezaliman, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, bila engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya pasti kami menjadi orang-orang yang merugi. Dan doa ini baik untuk kita baca. Baik, kita kembali. Ya'muru Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nashri ta'akhi bainal muslimin fayaqul wa kunu ibadallahi ikhwana. Dalam hadis ini kata ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita umat Islam. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan? Kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah kalian melakukan satu perbuatan yang dapat mengeratkan persaudaraan satu dengan yang lainnya. Ai iktasabu ma tasiruna bihi ikhwana min tarki tahasud wa tanajus wa tabaghut wa tadabur ila akhirih. Maka segala perkara yang dapat menjauhkan kita, membuat hubungan antar satu dengan yang lain yang itu kemudian menjadi tidak bagus, tinggalkan. Apa saja? Memandirakan keburukan orang, tinggalkan. Sebab itu bisa menjadikan hubungan kita kada baik. Apalagi umpama kita tidak tegur satu dengan yang lain, itu kada baik. Kita saling hasut, kada baik. Maka segala yang kada baik atau yang bisa menjadikan hubungan kita tidak baik, tinggalkan. Dan segala yang dapat menjadikan hubungan kita baik, lakukan. Tentu selama itu tidak bertentangan dan tidak terlarangkan dalam Islam. Contoh, apa kata Rasul? Tahadau tahabbu.
silakan saling memberi hadiah satu dengan yang lain, maka niscaya dengan itu sebab karenanya kalian saling mencintai. Itu boleh, silakan. Ada kawan baru saja melahirkan, tetangga, saudara, lalu kemudian kita datang dengan membawa bingkisan atau bahasa kita kado, boleh apa kada? Tidak ada masalah. Momennya tepat, saudara kita dapat nikmat, kita juga ingin menampakkan kebahagiaan pada diri kita atas nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Kita datang, tidak sekedar hanya datang, tapi kita juga bawaan, Masya Allah, senangnya luar biasa. Atau kita masak lalu aromanya terciumkan oleh tetangga kita, saat dimana selesai kita memasaknya, kita kasih semangkuk aja. Sebab ujar Rasul, idza tabaqtum mirqah fa'akfiru ma'aha, kalau kalian memasak masakan yang mungkin sedikit dagingnya, maka banyaki banyunya, banyaki kuahnya, biar supaya bisa berbagi ke tetangga. Senang luar biasa, apalagi bulan Ramadan nih. Tapi jangan berharap, ini yang bahaya nih, bisa berharap nih ya. Kada masak nasi, kada masak lauk, masak kolak aja banyaknya, masak kolak, biar bisa berbagi, bagus. Cuman tujuannya salah, biar bisa berbagi karena dapat balikan, dapat balasan, antar ke tetangga hadapan, antar ke tetangga ke kiri kanan, antar ke tetangga yang di belakang rumah. Maka masak nasi kada, masak lauk kada, hanya sekedar kolak pisang aja ditunggu sampai taka maghrib kada ada datang. Nah ya meleset, paksa hujung-hujungnya buka puasa kolak, karena kadang-kadang datang membawa kolak, membawa apa, itu berharap, kecewa kita. Tidak usah berharap, karena kita memberi bukan karena harapan untuk bisa dapat balasan. Kada, kita memberi sebab Rasul yang menganjurkan untuk kita, tahadau tahabbu, berikanlah atau memberilah kalian satu dengan yang lain, niscaya akan saling mencintai. Boleh kawan-kawan untuk membaharayakan kebahagiaannya, lalu kita datang ke pernikahannya, kan ada tuh kadang-kadang kita membawa kado, boleh, silakan. Ini dalilnya, dalil yang membenarkan dan memperbolehkan membawa bingkisan atau hadiah yang kita berikan kepada saudara kita. Ujar ulama, la siyama fil munasabat, apalagi dalam kondisi tertentu. Hanya kawin datang kita bawa kado, bawa bingkisan, Masya Allah, senangnya luar biasa. Tapi bujur-bujur, jangan ngeprank pengantin. Itu ada kisah, bukan kisah-kisah aja, nyata kenyataannya. Waktu setelah bersanding, siang harinya malam acara buka kado. Dari sekian kado yang dikumpulkan dan diperlihatkan kepada khalayak ramai para undangan, maka mulailah satu persatu kado itu dibukai. Ada kado yang cukup besar, oleh kedua mempelai mulai membuka. Sekali kado yang besar itu dibuka, kalinya di dalamnya ada kado pulang. Dibuka lagi kertasnya, di dalamnya ada kado pulang. Dibuka lagi ada kado lagi, dibuka lagi ada kado. Semakin bahalus. Terakhir ada secari kertas bertuliskan, maaf Anda belum beruntung ya. Bujur-bujur di pranknya, bahasa orang prank ini. Kada ada isinya. Itu talalu benar itu. Yang tadinya dapat handaknya dapat pahala, kada dapat pahala. Ini mengecewakan. Yang lebih parah lagi, apa ujar dalam telusan kertas itu? Silahkan Anda kawin lagi. Ya, coba. Ini satu hal yang kadang-kadang terabaikan oleh kita. Kita merasa begayaan aja, tapi menyakitkan hati. Coba bayangkan, disaksikan banyak orang tapi membuat pengantin kecewa. Sementara dalam Islam, apa kata Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Rasul? Idkhalus surur fi qalbil mu'min, engkau buat saudaramu muslim senang, bahagia. Membahagiakan orang itu ada ibadahnya. Kalau membahagiakan orang itu dapat nilai ibadah di sisi Allah,
Arti ibadah berarti ada konsekuensinya. Allah akan berikan pahala dan ganjaran atas yang kita perbuat dan lakukan. Maknanya kalau kita membuat hati orang kecewa dan bersedih karena kita, berarti kita mendapatkan dosa. Buat orang lain itu senang karena kita. Tidak usah jauh-jauh buat bini kita senang. Kayak apa caranya? Saya yakin kita tahu sabaratan bebinian tuh suka perhiasan, bawa ke toko emas, senangnya luar biasa. Lihat akan aja Bang, nukar kada. Yang penting senang dulu. Laki-laki senangnya apa? Umpamanya abahnya suka makan ini makan itu, masak akan. Sebab tentu tidak akan sama nilainya masak bini kita dengan masak bini orang. Walaupun di tembilan banyak orang yang berjualan, apalagi di bulan puasa ini. Tuh kadang-kadang sudah aja kita nukar aja abahnya aja. Dalam hati abahnya, kau koler masaknya. Sekali-sekali boleh lah, sekali-sekali boleh. Apalagi kalau banyak anggota rumah, ada anaknya, ada abahnya, atau suaminya, umahnya, atau istrinya, banyak anggotanya sudah masak. Kalaupun kada ya sekali-kali tukar, karena walaupun bagaimanapun masakan bini kita, masakan istri, masakan ibu untuk anak-anaknya kan beda. Apalagi kalau ibu masak pakai doa, masya Allah, masak sambil bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, masya Allah, nyaman masakan ibu amun pakai salawat itu, asalkan bumbunya lengkap. Amun kada bumbu itu lain masalah. Artinya ada doanya daripada nukar. Coba, ada keberkahan yang akan didapatkan, tapi bukan berarti harus masak, tidak. Ini anjuran, sekali-kali bolehlah dengan beda rasa yang kita inginkan, tapi ada kebersamaannya itu. Ini perlu juga ya kita atur, kita atur dalam kebersamaan. Laki bini, abah uma, anak makan ke dalam kebersamaan. Itu luar biasa nikmatnya. Jangan abahnya di luar terus makan buka puasanya, mentang-mentang di masjid ada buka puasa bersama. Ya sekali-sekali ayo kita di rumah. Kebersamaan itu penting. Al barakatu ma'al jamaah. Memang di masjid, di luar juga kita kebersamaan dengan orang, tapi kalau di rumah kebersamaan dengan keluarga itu nikmat rasanya. Bini, laki, anak, abah, umat, masya Allah, nikmat. Coba hatarai, walaupun hundang galah lauknya, itu ada kebersamaan itu. Kami dulu kalau kita masih kecil itu masih ingat saya, kalau sudah bulan puasa itu belum lagi tiba waktunya, sudah kadada lagi nang berjalan tuh, nang apa bahasa orang, ngabuburit itu. Nah kadada istilah itu, jam 6 kita sudah di rumah semuanya, kadada lagi nang keluar. Abah kita, mama kita, sapa adingan, dudukkan semuanya menghadapi hidangan itu tadi. Abah kita nang membaca zikir tahlil dan semuanya, memimpin doa semuanya, kita mengaminakan, dilatih kita, diajari yang sedemikian itu. Tujuannya biar kita kaina nantinya anak kita amun sudah ganal itu juga melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan untuk anak-anaknya. Itu keinginan kita, sehingga kebiasaan yang baik itu terus diperlanjutkan. Apa kata Rasul? Man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang mencontohkan suatu contoh yang baik, maka setiap yang melakukan kebaikan itu dapat pahala, dan kita yang walaupun sudah meninggal dunia tetap dapat pahala yang sama seperti pahala yang ia dapatkan, dan tidak mengurangi pahalanya. Dulu kalau kami masih ingat, kita masih kekanakan SD itu, masya Allah, amun sudah tiba waktu hari raya tuh kadang mandian dulu, kecuali abah kita datang dari masjid tuh hanyar minta dimandikan, maklum kekanakan. Amun wayah ini kan kawal lagi minta dimandikan, mati lah dah. Itu minta dimandikan. Kenapa? Karena didoakan.
tuh datang abah kita langsung minta mandikan dahulu, hanyar mandi, minta dimandikan, mandi hari raya, nawaitul ghusla. Nah tuh ingat benar tuh almarhum orang tua kita, Allah nawaitul ghusla liyaumi idil fitri sunatan lillahi ta'ala, pas siramkannya 3 kali ke kubuin kepala, 3 ciduk, imbah 3 kali, mandi lagi kita sorunganan. Yang penting doanya, dan itu ternyata ingat kita, dan kita terapkan kembali untuk anak kita, kita terapkan kembali untuk anak kita saat dimana ketika hal-hal yang positif itu kita contoh dan kita amalkan, pahalanya untuk orang tua kita walaupun sudah meninggal dunia. Maka kita buat yang terbaik untuk keluarga. Maka disitulah perlunya ada kebersamaan itu tadi, tujuannya untuk melatih anak kita. Amun kada inya kada tahu kebiasaan baik, amun inya kada tahu kebiasaan baik, kayak apa inya nak mencontoh, akhirnya nantinya setelah kita tidak ada, dianya juga tidak tahu apa yang menjadi kebiasaan baik yang seharusnya dianjurkan untuk dilakukan, inya kada akhirnya kada melaksanakan. Itu kita biasakan. Jadi sekali-kali perlu yang seperti itu. Baik, kita kembali. Wa la budda fi iktisabil ukhuwah min ada'i huquqil muslim 'alal muslim kassalam 'alaihi wa tashmiyatihi idza atas. Apa di antara yang bisa menumbuhkan persaudaraan? Di antaranya kata ulama, ada huququl muslim 'alal muslim, tunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap muslim lainnya. Apa di antaranya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hakul muslim ala akhil muslim sit. Ada 6 hak seorang muslim kepada muslim lain. Hak seorang muslim terhadap muslim lain ada 6 dalam ini hadis disebutkan. Apa yang diantaranya? Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau jumpa ucapkan salam. Tuh ucapkan salam. Dan ini satu di antara amalan yang diajarkan oleh Rasul. Kecil mungkin amalannya tapi besar pahalanya. Ingat hadis, satu di antara 4 amalan yang diajarkan oleh Rasul yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Apa dia? Absus salam, tebarkan olehmu salam. Kan 4 tuh. Absus salam, wa at'imu ta'am, wa silul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Apa kata Rasul? Tadkhulul jannata bisalam. Satu di antara 4 salam. Jumpa, assalamualaikum. Hendak berpisah, assalamualaikum. Biasakan. Lihat saking pentingnya ini salam. Sayyidina Anas bin Malik dalam satu riwayat hadis, marra 'ala sibyan fasalama 'alaihim faqala hakadha ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh. Sayyidina Anas pada waktu ketika melewati beberapa kelompok anak, ngarannya kakanakan, kan banyak kadang-kadang mainnya ini kakanakan. Apa yang beliau lakukan? Fasalama alaihim. Sayyidina Anas mengucapkan salam kepada kakanakan itu. Padahal dalam hadis yang kita pernah temukan, liusallim as-saghir 'alal kabir, hendaklah yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, hendaklah yang sedikit satu orang mengucapkan salam kepada yang banyak, hendaklah yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan, hendaklah yang berjalan mengucapkan salam kepada yang berdiam. Itu dalam hadis disebutkan. Tapi kenapa Sayyidina Anas menyelisihinya? Sayyidina Anas ternyata mengucapkan salam lebih awal kepada kekanakan, bukannya kekanakan yang mengucapkan salam kepada Sayyidina Anas. Lihat di akhir hadis, ketika Sayyidina Anas mengucapkan salam kepada kekanakan, assalamualaikum, lalu dijawab oleh mereka. Di akhir hadis Sayyidina Anas katakan, hakadha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Rasulullah beginilah yang beliau lakukan. Artinya Sayyidina Anas melakukan hal itu mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa hikmahnya? Ujar ulama, hikmahnya liyu'allimal sabi
atau li'allimas saghir, untuk mengajarkan kekanakan, untuk mendidik mereka dan membiasakan dalam hal menjawab atau mengucapkan salam. Itu tarbiyatan lahum, pendidikan bagi mereka. Maka kayak itu juga, jangan kita merasa tua, jangan kita merasa sudah umpamanya dewasa, tua umur kita, ini jah mestinya kekanakan nang mengucapkan salam, kada aku nang memulai. Betul, tapi untuk pendidikan anak agar dia terbiasa dengan salam, marah kita nang mengalah. Makanya jangan sampai kita mengajarkan yang kada baik. Tuh kadang-kadang banyak wayah ini yang diajarkan bukan salam tapi kisbai. Ayo cok, yang mana kisbainya? Kisbainya mestinya ucapkan salam. Namun kita membahasakan ayo salim, iya salaman, lalu ayo assalamualaikum, mau kada mau inya menjawab waalaikumsalam. Terbiasa inya, hendak berpisah terbiasa dengan mengucapkan salam dan menjawab salam, bertemu terbiasa dengan mengucapkan salam dan menjawab salam. Itu untuk pendidikan anak kita. Nah ini yang kita terapkan. Dulu kita waktu masih SD memang yang saya biasakan, asal hendak tulak ke sekolah tuh salam dahulu dengan orang tua. Assalamualaikum ma, waalaikumsalam, hanya berangkat. Pernah suatu ketika ada kejadian yang tidak diinginkan, tulak ke kabun nukar jambu, waktu itu di pohonnya langsung di Sungai Beringin, itu daerah-daerah Sungai Beringin. Sekalinya ada parit-parit kecil di situ, titian batang kelapa, tulaknya aman, buliknya ketika jambu sudah banyak yang kita siapkan, kita petik, yang kita beli langsung di pohon dengan beberapa kawan. Waktu bahari itu naik sepeda BMX, tuh bahari itu sepedanya sepeda BMX. Kada turun, kita merasa yakin kayaknya tadi aman aja, nyebrang parit tadi nih betitian batang kelapa, bismillah, yakin kada usah turun. Sekalinya pas tahimpit banyak di sela-sela batang kelapa, kada kawa berjalan lagi, maka di tengah-tengah parit tubuk gugur kita. Gugur itu habis jambu tadi, igat paksa disuci. Untung ada parit di situ, ada kolam, nah mandi kita di sana, bersih-bersih badan. Tak pikir saya, kok kenapa kejadian ini terjadi? Kenapa peristiwa ini sampai terjadi dengan kita? Apa salah kita? Apa yang kita lakukan? Kesalahan apa yang kita perbuat? Saya ingat waktu tulak kada berucap salam kepada orang tua, waktu tulak kada meminta izin kepada orang tua. Di situ kita ambil ibrah, karena salam itu doa. Kita yang tolak mendoakan keselamatan untuk yang kita tinggalkan, yang kita tinggalkan menjawab salam atau mengucapkan salam juga mendoakan keselamatan yang meninggalkan. Jadi saling mendoakan. Jadi salam itu bukan hanya ucapan salam begitu saja, tapi doa untuk keselamatan, baik yang ditinggalkan atau yang meninggalkan, baik yang pergi atau yang tidak pergi. Itu saling mendoakan. Itu hikmahnya. Tak ingat, masya Allah, mungkin di situ waktu tulak tadi kada meminta izin dengan orang tua, Allah perlihatkan kesalahan kita, langsung kita meminta ampun, kada lagi mengulangi kesalahan yang sama. Itu kita ambil ibrahnya. Nah ini kita membiasakan untuk apa? Saling mendoakan. Jadi antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, saling mendoakan. Kita kada tahu bepergian apa yang akan terjadi di dalam perjalanan. Kita kada tahu juga dengan yang kita tinggalkan apa yang terjadi dengan mereka yang saat ketika kita tidak berada di antara mereka. Tapi dengan sebab karena salam, yakin Allah yang membersamai kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang memelihara kita. Ini satu di antara hikmah di balik salam. Di samping menanamkan persaudaraan, menanamkan rasa cinta satu dengan yang lain, tapi juga ada hikmah di balik itu, saling mendoakan untuk keselamatan. Nah, ini kita biasakan raddus salam, ucapkan salam. Termasuk wa idza atashahu, wa idza apa? Wa tasmiyatuhu idza atas. Bersin kita, alhamdulillah ujarnya. Kita kada mau diam, yarhamukallah, saling mendoakan lagi. Doa itu untuk orang muslim,
Maka yang bersin, saya temukan satu riwayat hadis, karena Nabi karena Yahud yata'atasuna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yarjuna ay yaqula lahum yarhamukallah fayaqul yahdikumullah. Orang Yahudi itu ketika dekat dengan Rasulullah, mereka yata'atasun, berpura-pura bersin. Apa yang mereka inginkan dengan kepura-puraannya? Yarjuna ayyaqula lahum, mereka berharap agar Rasulullah mendoakan mereka sebagaimana apa yang dia sebutkan dalam hadis, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kalian. Itu doanya. Apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang dibaca oleh Rasul, Rasul doakan mereka. Tapi Rasul tidak mendoakan rahmat untuk mereka, tapi Rasul mendoakan hidayah daripada Allah untuk mereka. Yahdikumullah, kata Rasul. Ini artinya apa? Kata ulama, kalau dengan kita muslim mendoakan orang yang tidak beragama Islam, boleh apa kada? Boleh. Boleh kita mendoakan orang yang tidak beragama Islam, tapi doa yang kita mohonkan kepada Allah bukan rahmatnya. Kita doa kepada Allah untuk non-muslim bukan keselamatan baginya, tapi kita doa kepada Allah untuk orang yang tidak beragama Islam adalah agar Allah berikan petunjuk kepada mereka. Itu boleh. Tapi kalau mendoakan keselamatan, mendoakan rahmat yang Allah peruntukkan untuk mereka, kada. Ini satu dasar dalil orang Yahud ketika berharap minta dapat, ketika berharap doa dari Rasul agar Allah curahkan rahmat kepada mereka, Rasul tidak mendoakan rahmat Allah untuk mereka, tapi Rasul doakan yahdikumullah, semoga Allah berikan hidayah untuk kalian. Boleh. Maka awas, hati-hati, kadang-kadang di daerah kita ada yang non muslim umpat bersalamatan. Nah, datang kita yakin makanannya halal, lalu kemudian kita diminta untuk baca doa, anu jah Pak Haji ya, doakan ya doa selamat. Wah, baca doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin. Kayak apa hukumnya? Ada kan biasanya tuh non muslim itu sama ya, dia meyakini juga apa yang kita yakini, dia hendak umpatan juga. Atau ada tuh melihat orang Islam berselamatan untuk memulai acara, umpamanya usaha, membuka usaha berselamatan, memindahi rumah anyar berselamatan, umpat ini nang kayak itu. Lalu siapa nang mendoa? Kita. Apa nang kita baca doa selamat untuk siapa? Amun kita khususkan untuknya, haram hukumnya. Nah, ini yang baca doa harus paham juga. Tapi kalau kita baca doa selamat yang di dalamnya orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, niat kita untuk mereka ada masalah, sama dengan mengucapkan salam. Jadi kata ulama fatwa MUI, kalau tidak khilaf, amun kita berdoa yang diaminakan, amun kita yang membaca doa, orang mengaminakan, yang mengaminakan umat Islam, silahkan. Atau umpamanya kita mengucapkan salam, sekira-kira yang diucapkan salam itu adalah orang Islam, silakan. Amun di situ ada orang kafir, tapi juga ada orang Islamnya, boleh, kada masalah. Tapi amun orang kafir semuanyaan, lalu kita mengawali sambutan atau ucapan dengan mengucapkan salam untuk mereka, kada boleh. Ini kafir semuanyaan, kadang-kadang beriman, kita datang, kita lalu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, haram kata ulama. Tapi kalau di situ ada orang kafir, ada orang yang kada beriman, ada orang yang beriman, lalu kemudian kita mengucapkan assalamualaikum, niatkan untuk orang yang beriman, silahkan. Kayak itu juga doa. Amun yang sekira-kira kita berdoa umum sifatnya keselamatan untuk umat Islam karena yang mengaminakan umat Islam, tapi kita untuk kita silahkan. Tapi amun mengkhususkan, wah khususon, nah ini sudah nih siapa orangnya non muslim karena ini bahajatan berselamatan, wah khususan untuk si fulan ini macam-macam, itu jelas kada dibolehkan. Nah, maka kadang ada yang bertanya, anu Pak Ustadz aja si fulan itu ya berselamatan kayak apa kita mendoakan? Amun kita mendoakan untuk umat Islam yang hadir, silakan.
kebocoran yang hadir kada ada satupun umat Islam kita seronganan untuk mendoakan yang bersangkutan, untuk mendoakan keselamatan baginya haram, tapi doakan agar Allah berikan hidayah dan petunjuknya itu boleh. Allahumma hadi, ya Allah berikanlah petunjukmu untuk si fulan bin fulan, silakan. Tapi Allahumma salim khususan si fulan, nah ini kada dibolehkan. Karena salam itu, doa keselamatan itu hanya diperuntukkan bagi orang yang muslim. Amun inya hendak minta keselamatan masuk Islam, itu syarat mutlak, tidak bisa tidak. Karena yang bisa menyelamatkan dari murka Allah, dari kekekalan di dalam api neraka, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu iman tadi. Maka dalam hadis Rasul bersabda, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ay man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang matinya dalam keadaan iman, itu surga tempatnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini diantaranya. Wa mimma yazidul ukhuwah mahabbah wa maddatul hadiyah wal musafahah. Dan diantara hal yang bisa menanamkan rasa cinta satu dengan yang lain, itu dengan memberikan suatu bentuk hadiah atau dengan musafahah. Itu musafahah juga perlu. Apa dalam hadis? Tahadaw fa inal hadiyah tudhabu wa arsad ay ghassahu wa hikluhu wa wasawisahu. Dengan memberi hadiah, rasa dengki, rasa permusuhan akan hilang. Kemudian juga al-musafahah tazidul mawaddah, bersalam-salaman itu dapat menanamkan rasa cinta. Tapi ingat, lalakian sama lalaki, bebini sama bebini. Ada satu kitab Adabul Musafahah li Fadilati Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Makki. Beliau menukilkan beberapa pendapat ulama sekaligus dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pernah sampaikan annal musafah amrun masyru' fil Islam. Satu yang harus kita pahami, bersalam-salaman amrun masyru', perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Dua, ittafaqal ulama ala jawazil musafah bainar rijal. Sepakat ulama bahwa membenarkan dan memperbolehkan bersalam-salaman antara lelaki dengan lelaki, sepakat. Wal mar'ah wal mar'wa bainal mar'ah, dan antara bebini dengan bebini, sepakat boleh. Wathani, dan yang ketiga, dan yang pertama masyru', yang kedua sepakat bainar rijali wan nis, bainar rijali bainar rajuli war rajul wal mar'ah wal mar'ah, antara lelaki-lelaki, bebini-bebini, sepakat boleh. Wal musafahah bainar rijali wal mar'ah al maharib, dan bolehnya kita bersalam-salaman antara laki-laki dengan perempuan yang mahramnya. Jadi amun lelaki, bebini, sepakat boleh. Lalu bagaimana antara lelaki dengan bebini? Ulama membenarkan asal bebinian itu mahram bagi lelaki itu. Mahram itu siapa? Wanita yang diharamkan untuknya menikahinya. Siapa saja? Allah sebutkan di dalam Al-Quran pada akhir surah An-Nisa, pada akhir juz yang keempat. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan seterusnya sampai disebutkan dan dijelaskan di situ ada yang mahram sebab karena nasab, ada mahram yang sebab karena radha, ada mahram yang sebab karena musaharah. Yang sebab karena nasab dan radha boleh kita bersalam-salaman karenanya. Selebihnya menurut ulama, poin yang keempat, bolehkah antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram untuk bersalam-salaman? Menurut di dalam itu kitab, ulama terbanyak menghukumkan haram. Itu terbanyak ulama pendapatnya. Amun hendak mengumpati pendapat ulama yang terbanyak, umpati. Amun kada, itu al-amru mufawwad ilaikum. Perkara itu terserah kepada masing-masing individu. Kan kita bicara tentang hukumnya menurut daripada pendapat yang terbanyak, amun lelaki lawan bebini yang bukan mahramnya, sama-sama muda atau sesama tuha, bukan hanya muda-muda saja. Aku ya sudah tuha dengan tuha kada boleh. Atau nenek lawan kai bersalaman kada boleh, walaupun sudah tuha. Amun tuha lawan anom, ada memang menghukumkan boleh antara tuha dengan anom. Tapi tuha dengan anom ini seberapa umurnya, seberapa batasannya? Kadang nang tuha kada ada bergairah, kada ada bernafsu, tapi nang anom, atau nang anom kada bernafsu lawan yang tuha, tapi nang tuha bernafsu lawan anom.
bisa juga. Nah, nang anom lawan anom kada, lalaki anom bebini anom kada, lalaki anom atau bebini tuha juga, itu menjadi masalah. Atau bebini anom lalaki tuha, jadi juga masalah. Yang menjadi masalah juga lalaki tuha bebininya tuha. Nah, ini kan masalah nih. Kayak apa hukumnya? Menurut pendapat kebanyakan ulama berdasarkan dalil-dalil daripada Rasulullah, ma safahan nabi imra'atan qat. Itu dalam hadis disebutkan Nabi kada suah sama sekali menyentuh tangan bebini yang tidak mahramnya. Nah, disitulah dalil yang menghukumkan kada bolehnya. Makanya banyak ulama-ulama kita nang hendak disalami oleh ibu-ibu pun kadang-kadang kada hendak menyalaminya, karena menjaga dan sekaligus mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ambil berkah, tabaruk, tidak berarti melanggar ketentuan hukum agama. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di lain waktu dan di lain kesempatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.